sebagaimana sabdanya, aktsiru minas salati alayya, perbanyaklah daripada salawat kepadaku, khususnya di malam Jumat dan di harinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in adada ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita cintai dan yang dimuliakan Allah, guru-guru kita semua, beserta para alim, para ulama, para kiai, para asatid, para guru ngaji, khususnya yang hadir di majlis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus Sayyidil Akh Al-Habib Husain bin Ja'far Al-Haddad wa Sayyid Ali Zainal Abidin Baharu wal Ustadz Abdul Rahman, dan juga mewakili seluruh pimpinan majelis ini Haji Syahid dan semua para hujjah, para panitia, hadirin hadirat, muslimin muslimat, para pecinta kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga senantiasa kelak dikumpulkan bersama baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada malam hari yang mulia ini, tepatnya di malam karamat, di malam yang paling afdal dari semua malam, di hari yang paling istimewa dari semua hari, di hari yang kita diperintah oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak sholawat dekat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabdanya, aktsiru minas salati alayya,
perbanyaklah daripada sholawat kepadaku, khususnya di malam Jumat dan di harinya. Alhamdulillah, kaulah panjenengan sedaya dari semenjak awal majlis ini sampai saat ini membaca sholawat, as-sholawat ke kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dijadikan orang-orang yang istiqamah bersolawat kepada Rasulullah, dijadikan orang yang lidahnya selalu basah dan hatinya gembira serta semangat istiqamah bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Solawat mereka para Rabu adalah merupakan ilmu rahasia yang sudah disampaikan oleh baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebenarnya ilmu ini hendak disimpan oleh Nabi Muhammad, tetapi karena para sahabat ingin mendengarkan ilmu rahasia tersebut, akhirnya baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan keistimewaan daripada sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan saking hebatnya sholawat, Allah Ta'ala menciptakan situng malaikat, sehingga adiknya malaikat neka para Rabu sayapnya yang satu panjang sampai ke masjid, yang satunya panjang sampai ke maghrib. Kepalanya berada di bawah arasnya Allah, kakinya menembus 7 lapis bumi yang paling bawah. Kemudian daripada bulu-bulu malaikat ini jumlah banyaknya sebanyak makhluk Allah sebeda neng dunia ben akhirat, saking banyaknya bulunya malaikat mereka. Ketika Nabi beda orang sesolawat dekat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak usah banyak, setung sampean solawat, satu kali sampean solawat dekat kanjeng Nabi Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala aparentah dek malaikat neka supaya kenapa? Diperintahkan oleh Allah kepada malaikat ini supaya masuk ke dalam lautan nur cahaya arasnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat tersebut melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ada hamba yang bersolawat kepada Nabi, Allah perintahkan kepada malaikat tersebut, lalu malaikat mereka masuk ke dalam lautan cahaya tersebut. Begitu masuk ke dalam, malaikat keluar ke atas sambil mengepakkan sayap-sayapnya. Maka setiap bulu-bulu di sayap tersebut, bulu yang sebanyak ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala sebeda, mengeluarkan satu cipratan air. Setiap percikan satu tetes air neka dari banyakna bulu na malaikat sebeda nang sayap malaikat tercipta malaikat sebanyak bulu sebeda nang sayap malaikat. Lalu setiap malaikat yang tercipta dari cipratan satu cipratan air dari bulu malaikat nega mau istighfar dekat Allah, eka angkui orang semaca sholawat dekat kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Pon sapon apa banyak sampean gelar sholawat dekat kanjeng Nabi. Tak bisa ditong lagi lagi. Alhamdulillah. Bedana majlis taklim dikrus salawat khair wasilah neka merupakan wasilah perantara ondoni pulau kali sampean otabena jembatan. Napa maturuna jembatan? Gelodok. Kune gelodok, mun gelodok petik.
Geledek ka kaula sampean menuju ka Rasulullah, tanggana kaula sampean, andana kaula sampean menuju ka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aneka majlis sholawat ke Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aneka merupakan wasilah jalan eka angkui orang setero atau bedak ke Allah, menyelamatkan diri dari banyaknya maksiat. Suatu hari Syekh Dr. Ali Jumaah pernah erabui santren. Sehingga lima santrene gabara rabu aroma sahabat na banyak tusana, banyak maksiat tak. Di sisi lain terus atau bedak ke Allah, bertanya kepada Syekh Ali Jumaah, ya Syekh, bagaimana caranya bertaubat dari dosa dan menjauhkan diri dari maksiat? Sementara Syekh nafsu dan kaulah, nafsu saya masih cenderung senang maksiat ke Allah, senang ke dosa, malas ibadah. Kenapa caranya Syekh? Maka Syekh Ali Jumaah jawab aku, beliau menjawab, benar comba banyak asolawat ke Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak solawat. Demi barokahnya solawat mereka akan menuntunmu, akan membimbingmu, akan memberikan kekuatan kepadamu. Karena solawat adalah merupakan doa, karena solawat merupakan istighfar, karena solawat adalah merupakan tawadduh, karena solawat merupakan penuntun jalan menuju ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntung panjenengan yang cinta solawat, apakah melalui media majelis taklim salawat khairul wasilah atau Riyadul Mustafa atau majelis lain, terus lagi warisaki ka putra putri berketurunan kaula sampeyan Pak Burhi, terus lagi Pak, istimewa kaula sampeyan nikah. Bagaimana tak istimewa kaula panjenengan nikah? Pernah setumbek tok iki kaula nikah benekun kerak mereng logo dari kiai, dari guru, dari habaib, tapi maca nang Twitter bisa jelas insyaallah aneka leres sahih, bukan digarang-garang, bukan cerita dusta. Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki pernah kan Raudhah. Di sana singkat cerita beliau ditampakkan sebuah pemandangan atau mimpi apangki dekat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi imam sop pertama, sop kedua, cuma sop ketiga nih kan kayak benaknya masyarakat nih kabar aku. Banyaknya jamaah ini syawadul a'dham dengan pakaian yang sama. Ditanya yang pertama itu siapa Nabi, yang kedua siapa Nabi, maka Nabi menjawab yang pertama kelompok ini, yang kedua kelompok ini. Saya nomor telok Kanjeng Nabi Syekh Abdul Na'an kan dari Ka'amah Kanjeng Nabi wanita orang Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan dalam riwayat yang lain Kanjeng Nabi pernah ada bahwasanya Kanjeng Nabi cinta kepada orang Islam Indonesia. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sih berbagi Kanjeng Nabi ini kan cinta kepada orang Islam Indonesia? Karena sampeyan neka para rabu seneng sholawat ke Kanjeng Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Karena sampeyan cinta ke Kanjeng Nabi Muhammad. Tak mungkin banyak si hadir padu-padu nah malam mungkin sampai kakak sak ini. Mungkin karena tempatnya sempit. Gimana? Tahun yang saya sak kenapa bisa merang do guna kaula nih kan? Merang bu, saya kasak bu, tak ada bayangan nama lima poncana tak pucuke sing katon jadi wangi. Oh, saking akeh masyaallah. Ada yang masuk, ada apa jawaban nih kan? Ampor ini, kibon, serah kaula, sakar seluloh sih. Ulo sing yo trimonen, sing paham kadung ono guyu biwong guyu gitu bae.
Saya tak paham surah, iki norak bae kan. Mak le tak kodus tak katara kancana. Ketimbang kancana gelek norak gelek. Berarti insyaallah betul. Senika para saya pamulya sareng Allah Subhanahu wa taala. Aneka sana apa menit biasana ngaji? Tajam. 7 jam le. Lah 7 jam ya. Tahu lo kalau ngerti. Bila ebisi kita ngaji be biasana setengah jam be. Tambah 15 tahun apa be. Berarti berapa? 40 le. 45 menit. Aneka poron tak poron dineka pesen ngaji. Pon terlalu lanceng ekorangi. Alhamdulillah. Saja aja petang doron dulu. Terus boleh. Berkat pada insyaallah tak kira lain. Tak kira beda jadi. Bon, para rabu saya bakul jazan Allah Subhanahu wa taala dina bon. Sakuat kaulah pokoknya paling habis 45 menit mun sampean tak kelar beri aba-aba ampun be al keju wal panasu wal limu pun selain bon. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa istimewanya kau sampeyan mereka. Epele sareng Allah. Mun tak epele sareng Allah tak kira bisa kalau sampeyan nikah kelar long tu sabita abita. Jadi begini. Hingkiro kuat kula lanjut kon ngai. Longgo sak suwen-suwen gitu-gitu. Kula biyen guru longgo nikah pun sakat mau. Nggih napa nggih? Kula baru saja saya ini empun teroson gitu. Maklum nomor Pak Polo ini gak sering encok begelino. Padahal raji baru setong Pak. Putar lah. Nambah boleh mati kau udah dikit. Montai kalau ini hari mau raji kau. Jadi raji hari semenu. Hari mau curang. Allahumma sholli ala Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi jawabannya sya'ali Jumat tentang panjenengan kasih seneng asolawat dekat kanjeng Nabi, insyaallah menggembirakan hati panjenengan. Ternyata obat tak orang teroh atau obat dekat Allah teroh menjauhkan diri dari kemaksiatan sementara nafsu masih cenderung, insyaallah yang paling mujarab asolawat dekat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tak mujarab Pak Edo buagi sarang Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengatakan bila mana salawat dibacakan ke gandum, ke tepung, ke nase, ke deure, aneka di barokah. Mon baca aki deka aing, ini kan aing alhamdulillah buka kapi ini kan, sampai ini buka tak tahun apa, pada loy, bisa bener nih atas nih pada. Saya oleh aing saya buka aing dari compok buka. Mon gelas cucu ngakui sedotan. Malen apa? Solawat seeboca nikah masuk ke dalam. Beb, umpama tak buka beb. Himon butol bisa itu boleh. Mon gelas beb. Oh, tak bicara kita salah beb main buta malen. Ya wes kada gediku aja dibuka wes. Insyaallah bi barakati shalah ala nabi pada masuk ke barokah ini. Muhammad Allah senang sholawat goreng kantor terus-terusan dulu lek mau sholawat boleh akrama lagi jawab sholawat malolol 15 menit sekali sholawatan apa lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, luar biasa kanjeng Nabi kaula sampeyan nika para ragu. Tidak ada yang tidak akan mulia bersama Nabi Muhammad. Tidak ada yang tidak akan barokah kalian kanjeng Nabi Muhammad. Tidak ada yang tidak menjadi istimewa bersama Nabi Muhammad. Akan menjadi istimewa, akan menjadi barokah, akan menjadi mulia. Apapun saja yang menyertakan dirinya pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking istimewanya kanjeng Nabi para rabu, Allah niku ngirim setunggal makhluke kang namine Srigala. Mon madhurna Srigala napa? Sri kambing. Serigala nggih.
pakai serigala. Allah mengirim serigala, cari tanah, bermabit cari tanah, cari kaki kalau jenengan. Ini apa? Sepenting sholawat cari kanjeng Nabi. Sebab istimewa para rabu menceritakan Nabi. Wabi arfi dzikrihi taqayyabatil majalis wal mahafil. Mon sebut kanjeng Nabi, mon cerita kanjeng Nabi, bocaan yang berkaitan dengan Nabi, paham tak artena pada berikan bisa Allah Subhanahu wa taala keistimewaannya. Kalau yakin si hadir nikah tidak banyak atau tidak semuanya paham napa sih bocah gelo iki. Tapi luar biasa barokah kanjeng Nabi nikah para rabu, luar biasa. Hing weruh artine, hing paham maksude, yo tenang sampean, neneng bon hukum-hukum ki. Napa goyang-goyang nih kan? Ya ngomong dingin salah. Ini kalau Ustaz Abdurrahman sih bisa, Manggaula nggak bisa. Habib Syekhnya Banyuwangi beliau ini, penyemangat. Pacuk suara fokus nih kak, yang pun macam solawat. Sajung tambahan lo baru. Aketak dah nawa. Kompur. Teka ampun bimi terus ya. Amin boleh. Allah hadirin yang dimuliakan Allah. Luar biasa, suara itu bisa membius orang. Ini lagi. Bisa membuat orang terbang ke alam-alam rindu cinta dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka dari mereka guru sekumpul, onenggal guru sekumpul. Guru Zaini Martapura, Guru Zaini Abdul Ghani Martapura sebelum di Kalimantan. Aneh kami suara 3 macam suara. Mon gaula dan Ustaz Abdurrahman mungkin antara 1-2. Mon guru sekumpul 3 banyak tong. Atas leher donate. Banyak tong nih kan. Begitu keluar menjadi senjata atom yang meledak, membuat hati berkeping-keping hancur, merasa banyak dosa, ingat dekat kanjeng Nabi Muhammad. Ini kan sebisa nero Ustaz Abdurrahman, mengkau tak pada bisa. Coba gitu gitu. Aneka solawatnya Guru Zaini Martapura sekumpul yang membuat orang Martapura sampai mengenal maulid, cinta dekat kanjeng Nabi, kenal dekat kompoi kanjeng Nabi karena beliau ini. Makanya beliau mendapatkan gelar wali kutub, bahkan memiliki istana sendiri menurut informasinya begitu. Kaulah merek debu, benih oneng langsung juga barat. Tapi menlamuna akan cane kan, akan cenderung hasilahnya kan, oneng ngerti. Coba aku dulu, bisa nak pujang, tak bisa. Coba tapi ini, tak bisa. Coba parent dulu, mon pas ocol mon. Ini kan nantinya 45 menit ini ya. Jadi ya, sholawatnya 10 menit. Ya sayyidi ya Rasulullah qalbi mani siwaka wa alwi ana ahadi wa anta nurul huda likulli kainati wa anta nurul huda likulli kainati wa anta sirrun nada ya Lillahi
رسول الله نبيتي هذه سواك ولن ألقي على أحد فأنت نور الهدى في كل كائناتي وأنت نور الهدى في كل كائناتي وأنت سر الندى يا خير قدامك الله 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 وأنت حقا يا ذو الخلق أجمعين وأنت حقا يا ذو الخلق أجمعين وأنت الوارث الورى لله في سادتي. Karena tak adil itu kanak-kanak bingung juga. Karena tinapun lebih-lebih ini. Boleh coba jangan. Ini luar biasa para. Belum lagu-lagu yang sendu-sendu, kan? Ya, yang sendu-sendu bisa lebih membawa kalau sampai nikah terbang rindu nak juga kanjeng Nabi SAW. Coba sekali terakhir terus ngaji Babi. Yuk. Kalem.
Konser begitu. Nah, tahu saya bilang Kanjeng Nabi ini gambaran senang, gembira dengan orang yang gembira bersama Nabi. Pernah suatu ketika Abi Musa bermimpi apangki dekat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bertanya kepada Rasulullah, Kanjeng Nabi, apakah yang dikatakan ahlul fuqaha tentang perayaan maulidmu itu benar-benar membuatmu gembira? Karena para fuqaha min ahli sunnah wal jamaah sepakat dengan bolehnya mengadakan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah menjawab dengan jawaban yang insya Allah niki berita gembira kangge kula lan panjenengan sedaya. Aneka berita gembira dapatkan kaula panjenengan dari Syekh Musa yang bermimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ajawab para rabu, man farihna farahna bihi. Siapa yang gembira karena kami, gembira karena saya, aku pun juga gembira dengan orang itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ketibungan panjenengan neka para rabu, gembiranya panjenengan niki disambut dengan gembiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu istimewa napa-napa yang berkaitan dengan Kanjeng Nabi. Tidaklah tempat-tempat majlis-majlis, rumah, lingkungan yang berkumpul orang di dalamnya membacakan sesuatu tentang Nabi Muhammad, menyenandungkan qasidah tentang Kanjeng Nabi Muhammad, as-shalawat dekat Rasulullah, melainkan itu tempat menjadi harum, mewangi, istimewa. Kunjungkan sampeyan sehadir dalam kenangan kita. Istimewa panjenengan. Kenapa istimewa? Karena membuat bunga senang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tak menghalangi kalau panjenengan hadir ke pengajian rutin khairul wasilah. Walaupun sibuk di rumah engki-engki, capek dari kerja, capek dari beraktivitas, tapi sekebiannya tak rasaki dan panjenengan hilang karena menyambut acara yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti sampeyan neka orang seuntung, orang se tak bakal rugi karena bersama Rasulullah. Allah Subhanahu wa taala mengirim serigala, Pak Bu, di salah satu tempat tak jauh dari balik gunung yang membatasi antara tempat tersebut dengan kota Madinah. Dulu namanya Yasrib. Di balik gunung tersebut ada seorang pengembala. Pengembala mon maturunah ngowan ki. Gembala kambing ngowan mbi. Ya. Dia yang punya kambing, dia yang mengembala sendiri. Di tengah-tengah khusyuk dengan gembalanya, tiba-tiba dari kejauhan beda serigala mau menerkam salah satu kambingnya. Dirunduk-runduk. Biasanya serigala itu akan menerkam, mengejar dan menerkam kambing yang keluar dari kelompoknya, yang jauh dari kumpulan. Saya paling budi, saya paling jauh dari kumpulannya.
Itu biasanya begitu. Mun sampai nyongok nang TV, nengku nang TV, flora dan fauna. Sampean pasti lihat rata-rata binatang buruan yang akan diburu oleh binatang pemburu itu yang dilihat yang paling belakang yang lepas dari kumpulannya. Aneka ternyata sesuai dengan apa yang pernah Edo buat kisaran Kanjeng Nabi Muhammad. Pernah Kanjeng Nabi itu nate dawuh ngoten Pak. Innas syaitan dibbul insan. Sesungguhnya setan itu serigalanya manusia, seperti serigalanya domba. Ia akan mengejar dan menerkam domba-domba yang jauh dari kumpulannya, sekeluar dari kumpulan. Itu yang diterkam. Kalau sudah ditarget, diterkam, pasti kena. Aneka para ratu. Bila dari panika Kanjeng Nabi memerintahkan kepada kalau sampean jangan jauh dari ulama, jauh dari majelis-majelis soleh pada nama lemangken, papungan, istiqomahkan ini. Jadikan ini hiburan hati kalau sampean, karena mangkosoda giro'a maulidin Nabi. Siapa yang bertujuan keluar dari rumahnya menuju ke suatu tempat untuk membaca atau mendengar bacaan maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad qawsada raudhatun min riyadil jannah. Maka orang tersebut saungguna menuju dekat taman kebun surgana Allah sebeda edunnya. Sapa-sapa bayi orang yang pernah masuk ke surgana Allah sebeda edunnya, insyaallah tak ipa keluar, melainkan telah akan berkumpul juga di surganya Allah yang ada di akhirat. Asaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertahankan para rabu ini, pertahankan. Sebab Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman begini. Wa minhum syaqiyyun wa di antara mereka ada orang-orang yang celaka, binasa, masuk ke neraka, dan juga ada orang-orang yang bahagia, selamat masuk ke surga. Nah, Allah. Artinya apa para rabu? Orang nikah, manusia ini sudah diketahui di mana tempatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah dengan turunnya ayat ini sahabat Kanjeng Nabi atanya dekat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanglep dumateng Kanjeng Nabi Muhammad. Kanjeng Nabi nopo surga lan neraka tiyang niku pun diketahui Kanjeng Nabi. Enggih. Apakah untuk orang-orang yang beramal? Ya, berarti neraka surga tergantung orang yang beramal. Enggih. Tapi Nabi tak nyebut itu saja, beliau mengatakan kullun muyassaru lima khuliqa lahu. Setiap orang akan dimudahkan, akan digampangkan menuju ke suatu tempat yang dia diciptakan untuknya. Berarti siapa yang diciptakan surga untuknya, maka Allah mudahkan langkah kakinya, dorongan hatinya, juga kenengan senyebabaki orang masuk ke surga. Nah, termasuk majelis malam kaginton. Alhamdulillah. Tinggal bagaimana kalau sampai nikah mengistiqomahkannya sampai bila selama audit dengan dunia para rabu. Saklawes sekulo ambil wong kabeh niku urip nyang dunya, yo terus pertahankan nih kau. Oke. Ojo sampai kalah ambil nafsu setan. Khususaken niku wis. Khoso sadi pun. Khususno, nggih. Utamakan, tinggalkan yang lain untuk majelis seperti pada malam hari ini. Kan tak sebenarnya, lagi. Saminggu sakale, pada sesabulan sakale. Terus hati Pak, sebab Kanjeng Nabi tak pernah capek untuk kita. Lagi, Kanjeng Nabi tak pernah lesu untuk kita. Kanjeng Nabi tak pernah putus asa untuk umatnya. Selalu selama hidupnya hanya untuk umat, cintanya, sayangnya, rindunya. Kangkui umat.
maka tak pantas mengkau sampeyan nikahan di perkumpulan sholawat yang berkaitan dengan kanjeng Nabi Muhammad, otabonakan dengan majelis-majelis yang disenangi Nabi Muhammad, tak semangat, tak pantas kau sampeyan nikah yang sudah diperjuangkan Nabi Muhammad, mana kita hadir nikah tak pantas pada rabu. Alhamdulillah, masya Allah, masyarakat gak diutuh jamaah majelis taklim dzikr sholawat khairul wasilah benselainah luar biasa, patut dibanggakan. Alhamdulillah. Akhirnya para nabu nyaman serigala neka mengejar domba itu. Keneng domba itu diterkam. Wah, diseret pak. Domba itu diseret. Kali serigala gua diseret. Namanya dia yang punya domba tak narema bang. Nyare kaju kalah kaju tokol nanti nyaman serigala neka. Mau dipukul, ketika mau dipukul dilepaskan gigitan, jatuhlah domba. Serigala bisa acak-acak, bisa ngomong serigala. Istimewa. Aneka beli wali orang kafir. Tak ngerti kanjeng Nabi. Keng ini kesempatan bisa acak-acak ben serigala. Bener karena orang genega, tetapi karena Nabi kau udah sampean nega Nabi Muhammad. Sehingga Allah memutus serigala nega. Akhirnya serigala berkata, Pak, sampean ini kali serakah, sampean mak cinta kecunnya, sibuk urusan dunia, cinta kecunnya, masa egalah setong diambil satu kok gak dikasihkan? Ini kan rezeki saya, ini bagian saya dari Allah Ta'ala, sampean mak menghalangi rezeki nang kaulah, tak oleh sampean nikah, jadi orang jauh serakah. Serigala biasa nikah berlalu. Mengingatkan sama orang ini, umbi namunnya kalau setong ngamuk. Ya Allah, tapi orang ini heran langsung, mak bisa ada kesenikah. Ditanya, hai serigala, kamu ini apa maksudnya berkata demikian? Pak Pengembala, sampai sekarang masih sibuk dengan urusan dunia. Apa ndak dengar sampean? Di balik gunung ini ada kota Yasrib, Madinah. Mungkin enaknya mana? Madinah. Ada kota Yasrib. Nabi akhir zaman sudah datang. Masyarakat pada kumpul, berjubel, mendekat ke Nabi ini, pada iman, masuk Islam. Masa sampai samangken ngorosi dunia. Dunianya kamu ekor sakit tak remare, Pak. Ternyata pinter juga serigala nih. Sadar dia. Syah, katanya orang ini, saya nggak digigit ngacong-ngacong kok. Awas jiwa kok ngaku sisun, dipikir isun goblok, pun tinggal terus dikontekan wedus sisun. Osing mak, jadi serigala iso biasa using le. Bukan pak, kau tak lecek. Om kuwon kau lagi kak ekere mau Ta'ala kanjunan. Gila. Tak usah kau boter sampai berangkat. Kau lo senjaga, minta sempean. Saya akan jaga. Yakin orang ini kabar lalu berangkat menyusuri jalan kaki gunung dijalani untuk sampai ke kota Yasrib. Bila dapat ke kota Yasrib, apa kanjeng Nabi Muhammad? Iman dekat kanjeng Nabi Muhammad. Masuk Islam. Singkat cerita Paleman. Pulang lagi. Sampailah berjumpa dengan kambing-kambingnya. Ternyata serigala masih tetap di sana. Amanat serigala, Pak. Serigala amanat, ternyata. Tadi akal, tapi amanat. Manusia diberi akal, ya Allah. Banyak saya tak amanat. Makanya manusia itu ada hukum kalau melanggar Allah Subhanahu wa Ta'ala karena diberi akal. Akhirnya bertemulah dengan serigala. Kemudian serigala tersebut pamit. Gimana Pak? Kau le pada mana? Neser dah. Nak kanak kau le. Saya lapar. Ditinggal orang itu dan kambing tersebut. Lah merasa itu serigala berbudi, berbuat baik kepada orang tersebut, maka dia memanggil, hai serigala sini, kembali. Apa ini serigalanya? Ada apa Pak? Saya tidak akan menghalangi rizki Anda, rizkimu. Saya kembalikan. Aneka, ambil saya ampun, kalak boleh. Ambil ini bagian kamu. Akhirnya singkat cerita serigala orang itu menyembelih kambing, kemudian kambingnya diberikan kepada serigala. Luar biasa para rabu.
Jadi nama apa yang berkaitan kanjeng Nabi Muhammad ini istimewa hadirin. Apapun saja yang berkaitan dengan Rasulullah menjadi istimewa. Kaulah sebenarnya termasuk orang-orang yang istimewa. Karena tak sakebiarna orang bisa pada sampean sampai malam samanten dengan. Ada mereka yang tahu majelis, bahkan mungkin dekat tempatnya, tapi berak nyongok, nyornek dari labeng nah, banyak karena inalah kok nak merengnya dalam kempok, tapi tak perlu hadir, hanya pengen dengar lain, tak ada bersempian nih kata lagu, tak sama. Karena tidak semua orang diberi nikmat seperti ini. Sampai dikatakan oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husin al-Arsi min khawasil mu'minin. Sampai mereka seungguna manusia yang khusus, tapi masih lebih dikhususkan lagi orang mukmin yang mendapatkan kekhususan orang mukmin sepadana apa? Sepadana kaulah sampai mereka. Saya senang sholawat dekat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yakin sampai saya senang sholawatan mereka orang saya cinta dekat kanjeng Nabi Muhammad. Kontak karena cinta yakin tak kira hadir. Yakin lagi? Yakin tak kira hadir. Cek tak ada PC. Nah, tak ada PC. Nah lama keluar guys. Sombongan dulu pak. Oh ini berempaan sih masuk. Terserah jenengan. Sebenarnya ikhlas BMD. Saya soki coba cari bapak ada bercinta soki. Betul dia benyakan. Niatakin mampu ngaji dekat kanjeng Nabi. Ebeles pak, tahu satu betul. Abeli, bahkan dikatakan tidaklah dirham uang yang dibacakan maulid Nabi. Saya baca sholawat dekat kanjeng Nabi Muhammad. Kemudian itu uang saya dari dompet, bukan hanya yang ada di kotaknya amal tadi, termasuk yang ada di dompet panjenengan saya tak masuk ke kotak, menepa masuk kafe ya. Biasanya mau saya masuk neka pak kerukul dulu itu mau benar apa mau merah mau saya merah acereng aduh aku yang penting ikhlaskan bukan kalau boleh saya ketik raja kalau boleh lupa loh mana bibodas ibu lain main burung banget iya alhamdulillah aman itu masih ada orang mbak nafsona kalau sembilan. Makanya orang nih kamu produksi orang dermawan itu ajar dari yang kecil dulu. Kekit mulai istiqomah, ambil saya raja polo. Biasanya orang NU karena hijau seneng saya hijau pak. Ketika kau udah NU cinta hijau, ketika saya biru deh kamu. Saya merah, awak PD kita anu deh kalau. Oh aman mengenai alasan nanti kan. Lagi mendibnya apa masuk aneh kata harta panjenengan yang sesungguhnya apalagi berkaitan Rasulullah saya masuk ke kotak saya sabar dompet tak keluar pada mau baca modal sampai hadir membawa tasbih membawa dompet membawa uang aneh ketika dibaca ya Rabbi shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam ya Rabbi shalli ala Muhammad ya Rabbi shalli alaihi wasallam beb nak kanak mode beb macam biasa perang semangat kita pui beb umpama kita pui sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad langsung Pak Bu pesen kalau sempian logam pesen kalau sempian otabana kertas pesen kalau sempian
deti barokah mon ebek tak compok mon sampean si adagam sabuk nge kotak aneka akan menarik rizki-rizki yang lainnya. Bentukan rizki na sampean deki barokah sareng Allah Subhanahu wa taala barangku. Istimewa penting Nabi Muhammad. Kurang sana paham ya, Ci? Pon. Oh, para 11 orang 5 menit. 5 menit. Satu lagi cerita kisah dikisahkan di dalam kitab Ibnu Katsir. Ini berkaitan gaul sampean di Gabon. Oke, mari semangat terus sholawat sampai bila sampai mati. Sampai habisah ruh. Tidak ada batasnya untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sampean neka Bu, mengandal lagi amal yang mana? Amal hangendi yang diandalkan untuk masuk surga. Sedangkan sana kalau sampean neka banyak, mon sebenarnya setong tahu sanya banyak, mon. Saya jelas banyak tak bisa ngitung sana kalau sampean. Lagi. Mon sebenarnya setong bitong sabulan 30, mon setahun 300 sebidak. Iki lagi. 360 dosa 1 tahun. Mon 3 tahun 1000 lebih. Iki lagi. Mon sebidak tahun. Aduh, aneka guru setong wah tak kena bitong. Sedangkan kita setiap hari melak maka sampai metembole dosa ngadolok. Napa boleh bodoh HP? Iki lagi. Oh, tak remah maksiatnya mata ini para rabu yang dimuliakan Allah. Ya Allah, tak bisa. Napa sih anda lagi kalau sampean? Tapi tak saka boten kalau sampean. Kita punya andalan. Napa andalannya? Ayat Al-Quran. Wa nasawfa yu'tika rabbuka fatarda. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. Ayat inilah yang bisa menjadi jaminan bulu kali niko. Ayat inilah yang membuat pulau lan panjenengan kaula ben panjenengan pede masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Untuk siapa ayat ini? Pertama untuk Nabi. Yang kedua karena untuk Nabi, tentunya Nabi tidak ingin sendiri masuk surga, tapi juga untuk Apa kata Allah? Wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanmu akan memberikan kepadamu sampai kau puas. Engkau puas, Allah puas. Kalau engkau tidak puas, terserah sampai engkau puas. Maka tidak ada kepuasan bagi Nabi Muhammad SAW melebihi daripada sakabiana umat kanjeng Nabi masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan cerita yang terkenal beliau sampai asumpah dengan Allah Subhanahu wa taala, wallahi inni la arda wa wahidun min ummati finnar. Demi Allah aku tak rela satu saja umatku masuk ke neraka. Aku tak rela. Aneka para rabu nikmat tak oleh dengan keti umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah karena Nabi Muhammad. Kita ini mulia pada malam hari bukan karena pribadi kaula dan sampean, tetapi karena Rasulullah. Artinya karena kaula panjenengan orang nempel dengan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebabnya kalau kalian di kabeh ini demen paratnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba mboten gelem parat dengan kanjeng Nabi Muhammad. Nggih teng mriko pinggir pantai. Teng gitaran. Teng Erhat, no? Arwah bono-bono. Iki. RHT bermau RHT. RTH RHT. Saja tambah fokus RHT dan RTH Belambangan, nah. Luar biasa muncul ini. Barokah sholawat saja fokus. Lambat ada tak bagus. Makin bagus barokah sholawat. Begini. Barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, hadirin kita bangga punya Nabi Muhammad. Untung sampai Imam Abu Abdillah Muhammad Al-Busiri. Oneng gak cari tanah Imam Busiri sengarang sholawat Buddha. Beliau pakai saparo, waktu pakai saparo nih kak. Setruk, oneng gak setruk? Kenceng saparo. Mati separuh beliau.
Tapi barokahnya sholawat, di malam dia bersolawat kepada Nabi Muhammad, mimpi erabui kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan membawa burdanya Nabi. Kemudian burda itu diselendangkan ke pundak Imam Al-Busiri. Dengan izin Allah beliau kaget melihat Rasulullah datang menyelendangkan surbannya, burdahnya ke pundak Nabi. Gagah, langsung berdiri dalam keadaan terjaga sadar. Beliau sembuh dari penyakitnya. Makanya sampean sholawat gak into beda aing saya bertaneka buka niatakin Pak. Ya Allah Gusti barokahna sholawat Gusti paring ngaji kesembuhan, kesehatan dohir dan batin. Mohon terlalu lanjut singkat. Ya Allah Gusti sedoyo. Arek wis. Kan yang Pak. Sampeyan mau acak-acak muka punya udah apal iki. Satu bingung malaikat. Kan iki. Langsung sedoyo. Maturna sedaja Gusti. Paham Allah katena kalau sampeyan para ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Istimewa sholawat. Terakhir nih di kitab Tafsir Ibn Katsir diceritakan, marra Rasul sallallahu alaihi wasallam ala jiwari Bani Najjar kunna yadribna biduk. Suatu ketika Nabi melewati perkampungan Bani Najjar. Itu kampung nih umpamana Bani Najjar. Anak-anak keturunan Pak Najjar. Pada nanti Banyuwangi, pada kampungnya mana? Kampung Bakbut. Oh nih, kampung Bakbut. Saya biasa call almarhum Al-Habib Abdul Rahman Bakbut. Kenapa mai kocak kampung Bakbut? Karena keturunannya Al-Habib Ahmad itu banyak. Orang lembut nih, kamu nanti anak paling sepuni bebeluk, sapolo, salekor. Gus Umat para saratos kontra nabu, udah rumah bagi. Roba nama ajun nakuat. Thank you. Ya Allah hadirin yang dimuliakan Allah orang dulu ya. Jadi lewat kampung Bani Najjar, ketika sampai di kerumunan anak-anak kecil, anak-anak kecil begini bawa hadrah lah. Kalau sekarang bawa hadrah terbangan, betul hadrah, nabu. Lalu mereka bersikir. Apa katanya? Nahnu jiwar min Bani Najjar ya habbaga Muhammadan min jari. Membaca syair seperti itu. Kami adalah tetanggamu anak dari Bani Najjar. Sungguh senangnya kami bertetangga dengan Nabi Muhammad. Anak-anak kecil kan jujur Pak. Dia mengatakan apa adanya. Kami senang, kami tetanggamu Nabi dari Bani Najjar. Kami senang bertetangga dengan Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad bertanya kepada akhirnya Nabi Muhammad menyikapi anak-anak kecil itu. Allahumma barik fihim. Ya Allah berkahi mereka ya Allah yang jujur hatinya senang dekat dengan saya, yang hatinya jujur dekat senang berhubungan dengan saya, senang bersama dengan saya ya Allah. Aneka termasuk ikangku jamaah majlis taklim dzikru shalah khairul wasilah sampai sama seperti itu. Doa kanjeng Nabi sampai akan dapat sama. Bahkan Nabi bertanya, tak cukup dikasih sahabatmu, langsung dia tanya lagi. Aku hibu nani, anak kecil. Jangan katakan saya anak kecil paman. Ya maaf lah. Karena kan ibu kelemahan nih kalau siapa yang ya Allah, ambeyan nih. Ya senang sholawat, ya senang maulid ya. Ya alhamdulillah yang penting senang sholawat, senang maulid tetap. Ilm dinat karena berarti kita itu eman banget gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya tahu sampai kok pada tahu semua karena putra putri sampai kan tak sekolah Pak. Boleh compo malah loh. Akhirnya saya setel Syifa. Upin. Ya orang tua akhirnya ikut juga. Allahumma sholli ala Muhammad. Atuhibbunani, hai kalian, apa kalian cinta kepadaku katanya Rasulullah. Kenapa? Jawaban anak-anak ini Pak, mereka menjawab, "Ayya wallahi ya Rasulullah." Demi Allah kanjeng Nabi, demi Allah Rasulullah, kami betul-betul senang cinta kepadamu, senang bertetangga denganmu, senang bersamamu Nabi Muhammad. Kami bangga kanjeng Nabi. Apa katanya Rasulullah? Wallahi uhibbukum. Ana wallahi uhibbukum.
Ana wallahi uhibbukum, ana wallahi uhibbukum, gabungan ini. Demi Allah, aku cinta kepada kalian. Demi Allah, aku cinta kepada kalian. Demi Allah, aku cinta kepada kalian. Aneka jawaban Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dekat umat saya cinta dekat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Pak Budi, kalau bercinta nih kan kalau sampean pagi menyakir, apolong sareng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ompol biar Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Oleh karenanya banggakan Rasulullah, senangkan hati Rasulullah. Dengan apa? Sampai kudu bangga dekat sunnah-sunnahnya Kanjeng Nabi. Kudu bangga dengan sunnah-sunnahnya. Ini umpamanya kita bisa 100% don laon meniru, utamanya dari segi atribut pakaian. Kalau nih apa? Bener sakit cetak nih kan? Angku imam nih kan bener sakit cetak. Nero Kanjeng Nabi. Tapi khusus pengajian, pedung tak angkui. Ngangkui tak nyaman deh dulu kan. Saya kalau ngaji nero, mau Jumatan nero, pote kapi kalau mau Jumatan beri atas sampai bebe. Kengsel lo tak ambil saya pote, biru saya betah. Mau saya di pote lagi beri aki ke Habib Cetom. Ini malah nama lagi sunnah. Tapi kalau Jumat pakai putih semua. Wih, aneh kata Habib deh, ya tak pandang bulu. Nampak bulunya? Bener tak pandang bulu. Nampak gitu. Tak pandang bulu. Habib, yai, tak Habib, tak yai. Saya ngaku umat tak Kanjeng Nabi. Kutu bunga seneng. Kakak lapuan Kanjeng Nabi. Kutu seneng yang sunnah Kanjeng Nabi. Jadi cinta, tapi ini seneng. Kalau begitu terus. Abang-abang tak tepang jadi catur. Begitu kan? Ya. Kutu pada buktiina. Jumatan. Ngakunya ke surga. Aneh ke surga Mbak Bu. Jangan dikira ini kain biasa, memang kain. Tapi mon kainnya kain kunero Kanjeng Nabi lain, tak pada kain biasa nah. Ini gak kain kan ki? Kain ini mon bahasa Arab, kamu ini sabun kak dinto diselendangkan. Ini namanya burdah, lagi sorban dan orang masyhur. Kalau diikat ke kepala, kalau nikah, benih surban boleh, tetapi imamah lain pun oleh sunnah juga oleh pahala tak pada sholat saya tak ngakui ini tak pada bersolat saya tak ngakui imamah kosongan tak pada beda nilainya sendiri para lagu lebih ditambah nilai sunnah daripada pakaian yang menjadi seperti ini menggunakan sholat aneh kan kalau diselendangkan aneh kan yang mana burda dipakai di kepala imamah mau kita kodung ini pada negara As'ad Syafaat Jong Agung Habib Lutfi bin Yahya kan beda nangkunya kan Hamid Pasuruan aneka lainnya mana tak Buddha tak imamah tetapi putrah benar orang gini benih sunnah nih kata jadi kain ini ternyata memiliki nama yang berbeda-beda disesuaikan di mana dia diletakkan Mbak Bu ayo coba sama-sama masih apal apa enggak sampean ya, bahasa Arabnya masing-masing di mana tempat kain ini, ayo bahasa Arabnya diingat lagi, sunnah Nabi nih kan. Yuk, kain ini kalau ditaruh di pundaknya mana apa? Burda. Kalau dililitkan di kepala, mau nepa kodung, mau disabak ngejeding, pel, lap, keset. Akan tunjukkan manusia mulia dan tidaknya kedudukannya, pangkatnya, keistimewaannya di hadapan Allah tergantung nempel kemana monteroh monjoh, monteroh istimewa nempel dekat para ulama nempel dekat para kiai nempel dekat para guru nempel dekat para habaib li'ila'i kalimatillah monteroh-monteroh boleh ayo pabungah hati kalau sampean senang asolawat dekat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina Pak Bu dekat ilmu sekuni tak pada ulama-ulama tapi akhlak neroh Kanjeng Nabi hidupnya meniru hidup Nabi Muhammad SAW apapun saja niru Kanjeng Nabi sampean akan menjadi mulia walaupun orang biasa anak orang biasa insya Allah menolak Kanjeng Nabi pasti tetibul jana kalau sampean orang yang dunia semoga saya sepuni mereka jadi ilmu saya barokah ilmu yang bermanfaat memotivasi menyemangati kalau sampean terus senang lebur hadir ke pengajian solawat Nabi sallallahu alaihi wasallam semoga jadi ilmu saya manfaat ilmu saya barokah ilmu kan sakit
membuat kula panjenengan parek dumateng Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Mereka saya bisa aturake kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ihdinas siratal mustaqim wa lakum minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allahumma shalli ala Muhammadin fil awwalin wa shalli ala Muhammadin fil akhirin. Allahumma shalli ala Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma shalli ala Muhammadin fil mala'il a'la ila yawmiddin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ولما نظر بكم من غرر الأوصاف المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفي مشكورا وفعلي فيه محمودا وجدت أعمل بالأكمال مقبولا وتوجهي بتوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعوض ظافرا وعلى باب عزته تحجر الحال وتغشى منه الفيوضات الغامرة تتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة ألا بلا كبار المحبوب لك والمخصص بإسراف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك بعبادك وساقي الكؤوس إرشادك لأهل بدادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وآل حضر الجراب من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المنكب العظيم أن تلاحظنا في حركتنا وسكنتنا وبعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع جوارنا وتكلفاتنا بجميع رعايتك وحصين وكايتك وأن تبلغنا من شهركم إليك إلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا وأن تحركنا فيه بنيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرح اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأحدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أجمع في رحمتك الخاصة ولا تحرمنا وذنونا سبيلة هي وصلتنا إليك ولا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك ما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمر وأن تجعلنا ممن نظر هذا الحبيب ووازر ووالاه وظهر وعم ببركته وسلم جهده أولادنا ووالدينا وأهل كسرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وذرية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معلان منصورة. واشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأذلام بولد الحق في جميع النواحي والأبطال وجدهم من تعييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار. واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحصين من جميع البلايا
بالرزق المكيد من الذنوب والخطايا وأجرنا بالعمل بطاعتك ومنك بحكمتك الكريمين إذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا العبد المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل ما كنت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كلمة الحق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى. آمين. الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بالقبول وتمام باسم معمول بركة النبي وشفاعة النبي إلى عهد النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر بركة الفاتحة. يا جماعة